Nabi Muhammad. Kabupaten Kota Sumsel, seluruh fungsionaris, baik program pengurus PWNU. Kemudian terkait dengan pilkada, mungkin begini Pak sekalian, Bapak Ibu di PKB mungkin tidak banyak memperhatikan karena fokusnya beda. Tapi kalau boleh saya ceritakan secara singkat, Pak, peristiwa di Jakarta itu isu agama sudah muncul di permukaan sejak tahun 2011, 2012. Saat itu saya masih menjadi rektor dan saat itu saya tidak pernah membayangkan ikut dalam pilkada. Siapa yang mendukung Pak Basuki menggaungkan isu agama, yang menentang Pak Basuki menentang menggunakan isu agama. Itu sudah sejak tahun 2011, 2012 begitu. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Jadi bukan baru mulai ketika pilkada 2016. Nanti ada data-datanya Pak. Yang satu, tokoh-tokoh di gereja mengatakan ini adalah utusan, ini adalah pilihan, dan kemudian gereja mendukung. Dan yang di sini, yang sebagian lagi mengatakan bahwa ini adalah tidak boleh dipilih. Bahkan kutipan-kutipan ayat itu tidak terdengar di publik, tapi di situ terdengar tuh. Masyarakat banyak yang tidak tahu gitu. Perjalanan ini sudah berjalan 2011 sampai dengan 2016. Nah, ketika kemudian pendaftaran pilkada 2016 kami masuk, itu sudah terlihat polarisasi ini. Dan menurut sekalian ini sederhana. Bila calon gubernur satu misalnya di Sumatera Selatan, yang satu asal Sumatera Selatan, yang satu asal Jawa, kira-kira isu putra daerah muncul ke permukaan. Betul ya? Muncul. Kalau calonnya satu laki-laki, satu perempuan, isu gender muncul tidak? Muncul. Kalau satunya muslim, satu Kristen, itu isu agama muncul nggak? Muncul. Itulah polarisasi. Jadi bukan secara khusus, dalam semua pemilihan ketika calon memiliki latar belakang yang berbeda, tema latar belakang itu akan muncul ke permukaan. Nah, itulah yang terjadi ketika pilkada di Jakarta. Lalu apakah itu saat itu bisa dihentikan? Menurut hemat saya tidak, karena itu pada waktu itu sulit sekali dihentikan. Itu akan jalan terus. Tapi kami tidak berkampanye dengan itu. Kami berkampanye dengan lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan. Boleh dicek rekam jejaknya. Tidak. Justru kita berusaha untuk mengedepankan tema program. Itu terus menerus di tengah keramaian tema-tema ini. Terus jaga temanya program, tema program. Itu terus kita lakukan. Nah, kemudian sekalian, setelah pilkada selesai, di mana-mana, ya yang menang akan bilang karena program, yang kalah bilang karena identitas. Kalaupun yang menang dibalik kemarin, maka sama aja. Dan pada waktu itu, sekalian, tugas saya membayangkan bukan berbicara menyanggah. Oh, saya dilabeli macam-macam Pak sesudah itu. Labelnya luar biasa. Saya tidak menyanggah, tidak mengcounter. Kenapa? Saya waktu itu bilang mudah-mudahan saya berikan umur panjang sehingga bisa bekerja di Jakarta 5 tahun tuntas. Dan ketika bekerja di Jakarta 5 tahun tuntas, saya ingin jawab semua tudingan itu bukan dengan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Jadi Pak Suhaib, kalau ada yang bertanya, malah kalau menurut saya itu radikal, ekstrim, jangan dibantah. Tapi jawabnya barangkali iya. Jawabnya barangkali iya. Lalu tanya balik, ada contoh ekstrimnya, ada contoh radikalnya, ada contoh intoleransinya. Saya jamin yang mengatakan itu tidak memiliki contoh dan bukti atas ekstremisme radikal. Jadi yang Anda itu adalah di frame, tapi kita ditanya contohnya ada tidak? Nah, saya sudah bertugas 5 tahun. Kalau saya belum bertugas, saya akan mencoba menjelaskan besok saya akan apa. Sudah. Jakarta menjadi provinsi yang menerima Harmony Award dari Kementerian Agama karena toleransi yang ada di Jakarta. Dan yang menerima mantan gubernur Pak, namanya Anies Baswedan Pak. Iya, ini diterima gubernur ke Jakarta. Jadi yang terjadi di Jakarta, saya ingin ceritakan di Jakarta 5 tahun. Saya tanya nih, ada tidak berita ketegangan 5 tahun ini? Tidak ada. Antar agama ada tidak? Ada. Antar dalam umat ada tidak? Tidak ada. Memangnya tidak ada potensi? Bapak Ibu, kita hidup di masyarakat, potensi friksi ada terus. Potensi friksi itu ada terus.
Tapi kami secara serius menyiapkan khusus dalam tim kita, setiap kali ada potensi mitigasi dilakukan. Mitigasi dilakukan sebelum dia eskalasi. Ini saya ingin tahu. Konflik itu di ujung, sebelumnya friksi, sebelumnya polarisasi, sebelumnya ketidaknyamanan. Nah, itu ada fase itu. Begitu muncul ketidaknyamanan, mitigasi. Sebelum jadi polarisasi. Kalau polarisasi dibiarkan menjadi friksi, friksi dibiarkan menjadi konflik, konflik dibiarkan menjadi pecah. Nah, kita seringkali hanya nunggu di ujung. Udah konflik baru penetrasi, telat. Ditandatangani yang di ini. Bapak Ibu perhatikan, semua peristiwa-peristiwa yang ada konflik itu ada stage-nya. Memang harus jalan. Nah, yang kami kerjakan mencegah. Jangan sudah Tapi kejadian seperti baru. kemarin waktu diskusi di Rosi dengan Gus Imin, saya sampaikan seringkali kita melihat pemadam kebakaran itu sebagai pahlawan. Kalau sudah kebakaran dia matikan apinya. Oke? Betul ya? Tapi ketika pemadam kebakaran mendatangi rumah-rumah, mengecek saluran listrik, mengecek gas, dan tidak terjadi kebakaran, tidak ada yang menyebut dia sebagai pahlawan, sebagai hero. Betul tidak? Iya. Jadi kalau sekarang Bapak boleh cek Jakarta 5 tahun damai, memangnya kita diam saja damai itu? Tidak. Pak, banyak ada tempat yang kemudian masyarakat resah dipakai tempat ibadah, kita penetrasi sebelum friksi. Ada kegelisahan di sini karena parkiran tempat ibadah, kita penetrasi sebelum friksi. Itu dikerjakan terus supaya terjadi ketenangan. Jadi, nah sekarang malah di Jakarta sudah mulai muncul lagi tuh ketegangan sekarang ini. Betul tidak, Pak? Nah, jadi Bapak bisa sampaikan bukan dengan Anies akan apa, bukan. Tapi Bapak akan bisa bilang sudah 5 tahun di Jakarta, dan di Jakarta terbukti toleran, tenang, aman, damai, dan itu adalah hasil kerja kolektif kita semua. Jadi buat teman-teman, kalau buat teman-teman di PKB mungkin baru, bagi kawan-kawan itu pertanyaan sama. Jadi pesan saya tadi, jangan di counter. Kalau dibilang ekstrim, jawabnya barangkali iya. Mungkin yang nuduh akan kaget, Pak. Kok bisa nih? Lalu habis itu tanyakan, ada contohnya tidak? Insya Allah tidak ada. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, Pak, pertama kalinya di dalam sejarah Jakarta bahwa umat agama apapun bisa merayakan hari kebesarnya di arena publik pertama kali. Kita dulu pernah dilarang takbiran, takbiran diizinkan karena takbiran itu bagian dari syiar kita. Tapi juga umat Nasrani, mereka tidak pernah bisa melakukan namanya Christmas Carol menuju Natal. Dan mereka bisa melakukan itu sekarang. Umat Hindu tidak punya apa istilahnya itu. Kalau mereka ini Hindu Tamil di Jakarta nggak pernah punya rumah ibadah. Pertama kalinya dalam sejarah mereka punya rumah ibadah. Hindu Bali tidak punya rumah kremasi, sehingga seringkali umat Hindu yang meninggal di Jakarta, mereka itu harus dibawa jenazahnya ke Bali untuk proses kremasi, karena kremasi yang ada di Jakarta swasta semua, dan kremasi swasta itu harganya mahal, jadi yang miskin sulit. Kami siapkan rumah kremasi untuk umat Hindu, cek seluruh umat, masing-masing diberikan kebutuhan, diberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan disiapkan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah untuk semua agama. Jadi yang terjadi Bapak sekalian, justru sebaliknya dari persepsi yang diciptakan. Mesin pembentukan persepsi itu yang bekerja, tapi kita mesin pembentukan kenyataan, bukan mesin pembentukan persepsi. Itu yang kita lakukan.